Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Balik lagi di pelajaran TIK. Kita akan lanjutkan materi. Namun sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Langsung saja kita akan masuki materi. Kita akan melanjutkan materi tentang etika dan keamanan berinternet. Nah, yang kita ketahui di internet itu banyak menggunakan akun-akun, harus menggunakan akun ya biasanya ya. Kalau kalian bermain WhatsApp misalnya, harus menggunakan akun misalnya, dan lain-lain ya. Untuk game pun juga kalian harus menggunakan akun untuk bisa menggunakan game tersebut. Nah, akun itu pasti menggunakan kata sandi. Apa itu kata sandi? Kata sandi adalah kata rahasia yang digunakan untuk masuk ke suatu tempat atau ke suatu sistem. Jadi, kata sandi sebagai kode rahasia, hanya kamu yang tahu. Jangan sampai kamu memberitahu kata sandi yang akun kamu kasih tahu ke orang lain atau ke temanmu. Itu jangan ya. Nah, mengapa kita perlu kata sandi untuk masuk ke sebuah sistem? Nah, kata sandi menjaga keamanan data-datamu ketika berinternet. Jadi nggak sembarangan orang bisa menggunakan data-data pribadimu. Misalkan kamu kan kalau berinternet itu selalu menggunakan akun. Akun itu berisi data-data pribadimu, entah nama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalian harus berhati-hati. Makanya digunakan kata sandi sebagai kode rahasia untuk masuk ke akun tersebut, untuk berinternet. Nah, nah biasanya kalau untuk akun itu biasanya menggunakan ID dan password ya, seperti ini ya. Di sini masukin ID dan password. Kemudian ini juga untuk akun Google menggunakan emailnya dan kemudian masukin passwordnya. Dan ini, nah siapa yang suka main game nih, Free Fire. Nah akun game ini juga mempunyai akun. Bagi siapa yang tidak memiliki akun, maka tidak akan bisa menggunakan game tersebut. Akunnya gimana? Akunnya adalah bisa kalian cari di internet untuk membuat akun game tersebut. Nanti kalian masukin data pribadi kamu, masukin ID dan masukin password. Dan password itu jangan sampai orang lain tahu ya, hanya kamu saja yang tahu. Nah, kemudian password itu biasanya untuk sebagai keamanan, password yang kalian tulis itu biasanya kan kalau kalian menulis di keyboard, nulis A keluarnya A, nulis B keluarnya B gitu ya, nulis C keluarnya C. Nah, kalau misalkan untuk password ini berbeda. Ini adalah simbol. Simbol bulat-bulat itu untuk menandakan supaya tidak ada yang melihat password yang kamu tuliskan di layar monitornya. Tidak akan tidak ada yang boleh lihat. Ya. Makanya disamarkan dengan simbol atau bintang. Nah, begitupun juga dengan ATM. ATM misalnya orang tua kalian mungkin pernah lihat orang tua kalian mengambil uang di ATM dan pasti orang tua kalian memasukkan PIN ATM di dalamnya. Nah, PIN itu di layar monitor tidak tertera apa yang ditulis. Nah, makanya disamarkan oleh bintang-bintang gitu ya. Kemudian membuat kata sandi. Nah, membuat kata sandi juga ada caranya. Biar apa? Biar aman. Yang pertama, gunakanlah 8 karakter atau lebih. Jangan terlalu dikit. Misalkan password yang gampang kan, misalkan 1, 2, 3. Nah, itu lebih gampang banget itu. Makanya sekarang ada harus memasukkan karakter 8 atau lebih. Biar lebih keamanannya lebih terjaga. Kemudian yang kedua, gunakanlah kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Karena harus ada huruf besarnya, huruf kecilnya di dalam kata sandi atau password kalian ya. Kemudian ketiga, gunakanlah kombinasi huruf, angka, dan simbol. Biar apa simbol itu? Biar lebih susah untuk dilihat, untuk dibajak, ya, untuk diintip sama orang lain. Jadi misalkan kalau kalian memasukkan passwordnya itu, yang kalian bisa ngerti, yang kalian bisa pahami, tapi orang lain tuh tidak. Gitu. Misalkan kayak ada menambahkan huruf, menambahkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol lain gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk setiap akun.
Nah, misalnya jika kalian mampu mempunyai beberapa banyak akun, gunakanlah password berbeda di setiap akun kalian. Itu juga untuk menjaga privasi lebih terjaga lagi. Nah, kemudian bermain game secara aman. Ini ada di halaman 50. Kalian bisa lihat di halaman 50 bermain game secara aman. Nah, bagaimana cara bermain game secara aman? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjamin keamanan ketika bermain online. Game online ya. Game online kan kalian, kalau game itu bisa game online, bisa game offline. Nah, biasanya kalau game online itu kalian harus membuat akun seperti kayak tadi Free Fire, FF, harus memasukkan akun Anda, akun untuk bisa menggunakan game tersebut. Akun itu terdiri dari data pribadi itu, makanya harus menggunakan password. Yang pertama, bermainlah dengan jujur, gunakan bahasa yang baik ketika bermain. Nah, mainnya yang jujur, jangan kamu curang, jangan nge-cheat ya. Banyak nih cheater-cheater di luar sana nih, anak-anak juga biasanya nyari untuk mempermudah untuk curang ya, mempermudah dengan menggunakan game tersebut jadi lebih mudah gitu ya. Jangan nge-cheat, jangan curang. Oke? Dan gunakan bahasa yang baik ketika bermain. Agar apa? Agar temanmu juga sama-sama nyaman bermainnya. Hindari kata-kata kasar dalam bermain game. Kemudian, yang kedua, periksa peringkat rating permainan sehingga kamu tahu game itu aman atau enggak. Aman dan layak atau enggak dimainkan oleh anak seusiamu. Banyak di luaran sana game itu tidak pantas untuk kamu mainkan karena ada batasan usia di game tersebut. Ada bagian-bagian yang tidak pantas untuk kalian lihat di game tersebut. Makanya kamu lihat dulu rating atau dari peringkat game itu. Ya, batas nggak nih kamu bermain game ini dengan usia kamu yang segitu. Kemudian segera laporkan perilaku buruk. Nah, kalau misalkan ada perilaku buruk di game, kalian bisa laporkan. Misalkan kalian melihat cheater di saat kalian bermain game, kalian bisa laporkan. Biasanya di game online itu ada namanya untuk melaporkan atau report. Nah, misalkan kalau kalian melihat, wah ini ada yang nge-cheat nih, ada yang curang nih mainnya nih gitu. Nah, kalian bisa report, bisa laporkan. Nah, nanti si admin dari game tersebut bisa memblokir akun yang nge-cheat tadi, yang curang tadi, agar tidak bisa dimainkan kembali. Nah, kemudian yang keempat, hati-hati dengan aplikasi game yang berbayar. Nah, ini juga nih, ini banyak kasus nih. Banyak game yang berbayar tapi kamu tidak mengetahuinya. Tiba-tiba kamu minjem handphone orang tuamu, kamu bermain game, atau game itu berbayar, kalian beliin aja semua, misalkan kalau kalian main game tembak-tembakan, kalian beliin senjata semuanya, tiba-tiba itu ngelink ke rekening orang tua kalian, jadi mahal gitu, jadi tiba-tiba uangnya habis itu ya. Jangan sampai kamu menghabiskan uang dengan percuma untuk bermain game. Nah, kemudian yang kelima, membuat avatar. Avatar adalah seperti kartun ya, seperti foto profil kalian cuman berbentuk kartun. Untuk apa? Untuk agar foto kamu tuh bisa terjaga gitu. Jangan kalian sembarangan mengupload foto kalian. Dan yang terakhir, beristirahatlah secara teratur. Jangan terlalu banyak bermain game, harus sering-sering istirahat. Ya, jangan terlalu sering juga main game, itu tidak bagus. Main game boleh untuk hiburan, untuk biar bersenang-senang, cuman jangan berlebihan. Oke, itu saja materi pada hari ini. Semoga bisa dapat dipahami. Jangan terlalu sering bermain game ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.